apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi dengan channel saya, Japanios. Di video kali ini saya akan membahas suka dukanya mempunyai senpai atau senior yang ada di Jepang. Banyak banget yang request, dan di YouTube juga belum ada soal konten ini ya, makanya di video kali ini akan saya kupas tuntas. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian, apalagi ke teman-teman kalian yang ingin magang ke Jepang, agar mengetahui video ini, agar menambah wawasan dan yang lain sebagainya. Daripada penasaran, mari kita tonton video kali ini. Cekidot. Saya akan membahas suka dukanya mempunyai senpai atau senior orang Indonesia yang ada di Jepang, atau kakak kelas kalau di sekolahan itu. Pasti ada suka dan ada dukanya. Saya dulu sebelum berangkat ke Jepang, itu yang saya tanyakan kepada sensei, kepada guru saya, apakah di tempat saya itu akan ada senpai atau senior. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena kalau ada senpai, ada senior, pemikiran saya itu kita akan diajarin dan kita bisa belajar soal pekerjaan sama senpai tersebut. Tapi nyatanya 5 tahun yang saya alami itu berbeda sama yang ada di dalam pikiran saya. Senpai juga manusia, senpai juga mempunyai sifat dan karakter masing-masing. Nah, di video kali ini akan saya jabarkan suka dukanya orang yang mempunyai senpai di Jepang atau senior. Yang saya jelaskan dari sukanya dulu ya. Akan saya jelaskan dari sukanya dulu. Yang pertama, kalau mempunyai senpai di Jepang, kita yang pertama bakal diajarin yang namanya pekerjaan. Soalnya kenapa? Kita orang baru dan ada senpai, pasti orang Jepang itu bakal memerintahkan senpainya untuk mengajari kohainya. Nah, seperti itu. Di Jepang itu modelnya senpai sama kohai, senior sama junior. Nah, yang junior itu kohai, yang senpainya itu seniornya gitu. Jadi kalau soal pekerjaan itu pasti orang Jepang menyuruh senpainya untuk mengajari kohainya. Biasanya seperti ini, senpai kohai ni oshiete, seperti itu. Itu artinya si senpainya disuruh mengajari, suruh memberikan pengetahuan soal kerja tersebut. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, keuntungan mempunyai senpai di Jepang. Yang kedua itu ketika kita tidak mengerti bahasa, itu senpai kita yang mentranslatekan, yang memberikan arahan, yang memberikan terjemahan. Pasti kan kita kalau belajar di sentai itu nggak mungkin memakai kotoba-kotoba yang kasar. Nah, kalau kita kerja di Jepang pasti menggunakan kotoba kasar. Soalnya atasan sama bawahan itu ngomongnya nggak mungkin pakai bahasa halus, nggak pakai bahasa lembut seperti itu. Nah, kita bakalan kaget dan kita tidak mengetahui kotoba apa yang disampaikan pada orang Jepang tersebut kepada kita. Nah, makanya ada senpai kita untuk memberikan translatean atau terjemahan. Ini artinya seperti ini loh, ini artinya seperti itu loh, kamu disuruh ini loh, kamu disuruh itu loh, seperti itu. Sekarang keuntungan yang ketiga mempunyai senpai. Ketika jalan-jalan entah kemana, atau nenmatsu ya, Natsuyasumi dan yang lain sebagainya, kita bakalan diarahkan ke senpai yang sebagai penunjuk jalan, yang mengetahui seluk-beluk area atau wilayah situ, seperti naik densa, cara naik bis, cara membeli tiket, cara berbelanja, cara makan di restoran Jepang, seperti itu.
dia bakal memberikan arahan kepada kohainya. Itu yang manfaat senpai. Itu yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ini senpai yang baik dulu ya. Senpai yang baik biasanya kalau kohainya ada permasalahan, itu biasanya senpai yang baik itu bakalan membantu kohainya. Biasanya akan membetengi lah, oh maaf senpai, atau oh maaf ini orang Jepang, ngomong sama orang Jepangnya, ngomong kalau kohainya belum bisa gini-gini, tolong diajari, tolong dimaklumin, seperti itu. Senpai yang baik seperti itu. Kira-kira 4 itu aja yang sukanya orang magang ke Jepang yang mempunyai senpai, atau suka ketika mempunyai senpai di Jepang. Dan yang selanjutnya ini akan membahas dukanya mempunyai senpai di Jepang. Senpai di Jepang juga nggak cuma sukanya aja, ada dukanya gitu. Dukanya kalau senpainya itu orangnya rese, udah pinter, belagu, rese. Nah itu yang bikin kohainya sakit kepala atau pusing atau stres. Yang pertama, ketika senpainya itu pinter atau belagu, songong, atau udah sok tahu, ada kohai yang belum tahu apa-apa, harusnya diajarin ini itu malah dimarah-marahin. Kamu kenapa kerjanya seperti itu? Kenapa kamu osoy? Kenapa kamu bahaya kayak gini? Ya lumrah dong. Kamu di sini udah berapa tahun? Kohai baru masuk, baru setengah tahun, bahkan baru sebulan atau sehari, dimarah-marahin gini-gini. Emang bisa? Kamu dulu juga nggak bisa seperti itu kan? Nggak langsung bisa langsung kayak sekarang kan? Itu yang pertama. Soalnya saya ngomong gini, saya udah mengalami selama 5 tahun itu. Itu senpai yang pertama. Yang kedua, dukanya mempunyai senpai itu ketika kohainya mempunyai permasalahan. Di perusahaan dan senpainya nggak mau tahu. Udah senpainya goblok, nggak bisa bahasa Jepang, mempunyai kohainya banyak masalah di perusahaan, terus senpainya nggak mau tahu, nggak mau ngurusin, nggak mau membantu. Toh fungsinya senpai buat apaan gitu kan ya? Seperti itu. Kita udah di Jepang, udah jauh sama keluarga, mempunyai senpai ibaratnya sebagai orang tua, sebagai senior, tapi ada permasalahan nggak mau bantu. Senpai macam apa kalau seperti itu kan ya? Nah ini yang ketiga, dukanya mempunyai senpai di Jepang itu ini buat senpai siapa aja ya, yang ngerasa aja ya. Soalnya saya juga udah mengalami, suka membanding-bandingkan orang satu sama yang lain dan diomongkan kepada orang Jepang. Nah itu kejelekan senpai yang selanjutnya seperti itu. Mentang-mentang dia udah pera-pera ngomong bahasa Jepang, dia itu menjelek-jelekan kohainya dari A sama B itu bagusan A, dan si B itu jeleknya seperti ini, si A itu bagusnya seperti ini. Nah itu seharusnya senpai yang ada di Jepang itu nggak boleh seperti itu. Soalnya kenapa? Itu merugikan kohainya sendiri. Ntar kalau kohainya seperti itu, ntar terus dicap sama orang Jepang, emang nggak kasihan sama kohainya? Soalnya di Jepang itu kalau udah dicap jelek, bakalan dicap jelek terus sampai pulang gitu loh. Buat para senpai, tolong jaga omongannya. Para senpai yang udah mempunyai level bahasa, yang udah pera-pera ngomongnya, udah akrab sama orang Jepang, tolonglah jaga lisannya, jaga kohai-kohainya agar tidak melakukan hal-hal serupa. Soalnya saya yang di Jepang selama 5 tahun udah sebagai korbannya, juga pernah dijelek-jelekan sama senpai saya, sama orang Jepang. Dan akhirnya saya 3 tahun pertama itu ada yang gak suka sama saya gara-gara senpai saya.
yang mengompor-ngompori senpai saya itu ngomong A, ngomong B, ngomong C dan lain sebagainya, dan orang Jepang tersebut nggak suka sama saya. Adanya saya ngomong seperti ini, saya udah mengalami, ada cerita nyata, ada real dan ada faktanya. Saya nggak akan menyebutkan senpai itu siapa. Intinya saya cuma titip pesan kepada senpai-senpai yang ada di Jepang, jangan sok belagu, jangan sok jadi penguasa di perusahaan, jadi bos di semua lini anggota yang ada di Indonesia. Intinya di sana itu entah kohai entah senpai itu harus jadi satu, berbaur dan tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Dan kohainya juga kalau diperintah sama senpai, sama senior itu harus nurut. Soalnya kenapa? Kalau nggak nurut dan nggak mau diperintah, itu senpainya juga bakalan kesel gitu loh. Kamu kan jadi bawahan gitu kan. Jadi kalau disuruh ini itu ya harus nurut gitu loh. Meskipun umurnya kamu lebih tua dari senpai kamu itu nggak masalah. Di Jepang itu nggak bahas umur. Intinya yang siapa dulu bekerja yang jadi senior itu bakalan menjadi panutan atau contoh gitu. Nggak mentang-mentang umurku lebih tua dari senpai jadi ya ngapain harus gini. Itu salah gitu. Itu salah besar buat kamu gitu. Senpai itu adalah pelindung kamu masih ketika kamu bekerja di sana gitu. Seperti itu. Saya cuma ingin titip pesan seperti itu. Janganlah kita menjelek-jelekan antara senpai, kohai, dan apalagi ini menjelek-jelekan satu angkatan. Seandainya angkatan kamu ada 3 orang, nah kamu di antara 3 orang itu kamu lebih jago bahasa Jepangnya, dan kamu menjelek-jelekan teman kamu yang 2 itu adalah hal yang paling fatal di kehidupan Jepang, di pemagangan Jepang. Jangan sampai lisan kamu itu berkuar-kuar, sampai kamu menjelek-jelekan teman satu angkatan kamu sendiri. Iya, kamu ingin bengkyo, ingin belajar bahasa Jepang, ingin berbicara dengan orang Jepang secara lisan, tapi nggak seperti itu kamu harus belajar bahasa Jepang. Masih banyak metode belajar bahasa Jepang, nggak cuma menjelek-jelekan teman atau senpai ataupun kohai yang lainnya seperti itu. Bisa tanya kerja, bisa tanya rekreasi dan lain sebagainya. Ini adalah vlog dan pengalaman saya selama di Jepang selama 5 tahun. Makanya ini saya share buat kalian yang masih di Indonesia yang pengen ke Jepang maupun yang re-entry yang belum berangkat ke Jepang. Tolonglah lihat video ini dari awal sampai akhir. Renungilah kalian yang dulunya bersikap kasar kepada kohai, bersifat acuh kepada kohai, ataupun sering menjelek-jelekan kohai. Udah mulai sekarang stop. Kita di sana itu saudara, satu keluarga, tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Wajar, namanya manusia, ada kelebihan dan ada kekurangan. Seperti itu. Kalau seandainya di posisi kamu yang dijelek-jelekan, gimana rasanya? Apakah kamu tidak sedih? Apakah kamu juga bakalan senang? Seperti itu. Dan apalagi dijelek-jelekan di mata orang Jepang itu bakalan kesalahan yang sangat fatal. Jangan sampai itu terjadi, dan kalaupun udah terjadi, tolong jangan diulangi lagi. Kasihan kohai Anda. Kohai Anda udah dimarah-marahin sama orang Jepang, udah kena cap jelek sama orang Jepang karena ulah Anda. Seperti itu. Nah, gitu aja videonya. Udah panjang banget ini, takutnya malah pada di skip videonya. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan video selanjutnya saya akan membuat suka dukanya tidak mempunyai senpai di Jepang. Seperti apa kelanjutan videonya? Tonton terus video kali ini
Dan yang buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai belepotan saya ngomong ini. Share ke teman-teman kalian dan klik tombol lonceng di bawah agar mengetahui video-video saya yang terbaru. Dan bantu saya agar channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya di Jepang maupun di Indonesia. Dan yang buat kalian yang pengen tahu soal hal-hal yang ada di Jepang, Dr. Gino dan yang lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah ataupun di Instagram saya Sarwanto75. Kalau ada kesempatan dan gak ada kesibukan akan saya balas satu persatu. Gitu aja videonya. Yang terakhir saya pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.